Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Yang akan diuraikan surat Ali Imran ayat 118 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal As-Sasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Bapak Dr. Joni Darmajaya. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Amin ya Allah. Semoga kita semua Ustadz dan semua kita di sini sehat walafiat. Amin. Amin. Ya. Amin. Baik, kita sapa juga Pak Joni. Bagaimana Pak Joni? Mantap. Alhamdulillah. Insya Allah siap Bu Mas Rida. Amin. Ada yang saya ingat Bu Mas Rida Pak Joni. Ya. Penumpang naik di jalan. Iya. Ya, semoga Pak Joni mantap hari ini. Silakan Ustadz, kita mulai saja. Syukran Bu Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat kembali hadir pada pagi yang cerah ini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, yang alhamdulillah kita mendapatkannya. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan semua perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita untuk menghindari atau menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat atau larangan dari Allah. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita pada pagi ini insya Allah sangat sempurna. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Panjang umur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita dalam menghadap Allah nanti. Kita banyakkan bekal kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, agar pada saat ditanya oleh Allah nanti, kemana saja nikmat yang diberikan, kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya perbuatan kita. Dan pagi ini kita diberikan Allah nikmat spesial sekali, nikmatnya mentadaburi Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran itu tidak semua orang Allah berikan, hanya orang-orang tertentu. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini, kita Allah titipkan nikmat mencintai Al-Quran, suka pada Al-Quran. Amin. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamd dan syakur, hamba yang pada bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian menambah bersyukur, maka aku tambah nikmat. Sama dengan orang, kalau kita berterima kasih kepada orang, habis ngasih duit, terima kasih, tambah lagi duit. Ucapan terima kasih lagi, tambah lagi. Ucapan terima kasih lagi, tambah lagi. Tidak ada orang seperti itu ya. Jadi Allah sangat murah dalam nikmatnya itu kepada kita semua. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan kita, role model kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang ayah, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai seorang pedagang. Beliau sudah memperagakan. Tinggal kita untuk meniru. Dan kita berharap kelak nanti dia merisap berjumpa dengan beliau. Dan beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau nanti memasuki surganya Allah. Kok yakin? Kita yakin dengan Al-Quran ini. Al-Quran tidak membuat kita ragu sama sekali. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
nggak akan pernah ragu dengan Tuhan. Yakin nggak bahwa Allah mengatakan Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Bukti kita cinta Allah, bukti kita cinta Rasul, kita mencintai Quran. Nah, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 118. Pagi ini kita akan membawakan ayat adalah Dr. Joni. Assalamualaikum Pak Dr. Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini lehernya kenapa tuh Pak? Biasa Kak. Ada HNP istilahnya Pak. Sangat terjepit lah. Jadi kalau sering pegel dia, sakit. Makin cerah ya Bapak sekarang saya lihat. Kapan kesatu lagi Pak Joni? Ya nanti diatur Pak waktunya itulah. Sekarang masih agak sibuk nih sampai dengan tanggal 17 ini saya ada kegiatan di organisasi di kantor semacam. Ada rapat lagi ya? Iya, ini kemarin rapat saya di Jakarta. Kemarin pagi berangkat dari Kerawang. Waktu kemarin pengajian kemarin kan sepotong ikut di rumah, sepotong lagi di mobil itu kan ada. Terus sekarang enggak ya? Sekarang enggak kemana-mana Ini ya? di Rawamangun Pak, di Rawamangun. Ya. Baik Pak Dr. Joni, siap ya? Ya, insyaallah. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizal Al-Hasani beserta seluruh sahabat-sahabat komunitas Al-Hasani yang pagi ini jumlahnya 157 lebih. Izinkan saya share screen Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Sudah, tapi belum slideshow. Ya. Ya. Saya ini kan dulu ya. Kayak ini. Nah, Ya. Ini Ya, udah. Baik, Pak Ustadz dan teman-teman sekalian, teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi ini bisa saya mempresentasikan yang kedua kali ini. Sudah sekian lama baru 2 kali ya, teman-teman yang lain sudah 3 kali, itulah karena timbul. Jadi pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang tidak terhingga untuk yang saya hormati Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang telah memperkenalkan pada saya metode gramatika Al-Quran yang sangat mantap menurut saya. Karena sepasa diakui bahwa saya pernah juga ikut yang lain-lain dulu kan, enggak ya, pernah ikut rajin. Nah, memang di sinilah akhirnya berlabuh. Mantap. Alhamdulillah. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan saya naik di jalan, betul. Saya ikut ini, saya punya catatannya Pak. Masih nanti boleh dilihat nanti dokumentasi saya. Tanggal 14 Desember tahun 2021. Bangku CC waktu itu ya. Nah, waktu itu kelas itu sudah jalan dari November, itu termasuk Pak Saad Murdi kawan saya kan, Pak Tasmudin, itu yang saya masih ingat itu. Sedangkan Bu Pepe udah jadi itu udah asisten Pak Ustadz menilai pekerjaan KKL, KKP itu kan. Ya ikut di jalan, jadi bangku CC ya, penting dapat aja. Bangku CC. Teman-teman yang nggak pernah di Sumatera Barat nggak tahu bangku CC itu bangku tengah itu. Dia bangkunya bisa dipasang, bisa dicabut kalau orang mau lewat, dicabut itu, kita berdiri dulu. Tapi alhamdulillah saya ikut, semangat tinggi. Waktu itu kan memang pandemi, jadi kerjaan lain memang sangat kurang ya, kerjaan kantor tidak ada. Saya ikut pagi, ikut malam, dulu cuma ada 2 ya. Kemudian Januari baru ikut lagi bareng-bareng sama Bu Nel, Bu Bu Wati. Nah, itu deh. Terima kasih pula buat teman-teman komunitas Al-Sani yang telah menjadi sahabat penyemangat saya sejak saya bergabung Desember 2021 itu. Jadi udah banyak kelas yang saya ikuti. Nah, kemudian saya kena pula cobaan sakit. Nah, ini menghilang ada 2 bulan mungkin. Wabil khusus terima kasih pada sahabat saya Bu Nel nih yang membantu saya
Di Kala Kesultanan. Beliau ini udah mumpuni juga nih Pak Ustadz. Banyak udah ilmunya. Dan ternyata juga ikut kanan kiri juga. Kemarin Pak Ustadz nggak ada, kami sempat bernostalgia nih. Ya ikut ikut tamyiz online, ikut apalagi teman saya dulu yang bawa saya sini Bu Eka Fiora namanya. Nah, itu kakaknya Ibu Evi yang di Amerika tuh, Ibu Evi USA itu. Beliau udah ikut lagi yang lain lagi, dapat sekejap namanya, ada lagi macam-macam. Terakhir terima kasih pula buat dukungan penuh dari grup yang kami namakan grup senior, gitu, Pak Saad Murdi, Pak Aidil, kemudian apa namanya itu Pak Herman waktu itu, Pak Tasmudin. Jadi namun akhir-akhir ini saya hilang timbul di grup itu. Saya pernah ikut Pak Ustadz Mulyana, ikut Pak Husein ya, tapi ada Ibu Asmariana di sana tuh, Ya, Mariana, dokter juga. Ada Ibu yang dari Depok itu ya, yang jarang menampakkan wajah tuh, tapi jago tuh Bu, apa namanya itu? Si Bepi. Bu Ani. Bu Ani. Oh, Itu enggak pernah lihat ya. Bu Ani ya. Jawati. Terakhir salam hormat saya untuk Ustadz Husein, Ustadz Darami, Ustadz Mulyana yang sabar membimbing saya di grup awal. Nah itulah pembukaan dulu saya. Baiklah, saya akan mulai mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 118 ini. Saya coba pilih menjadi 4 paragraf dan 34 penggalan. Izinkan saya membaca, walaupun saya belum ikut tahsin, jadi mungkin bacaan saya tidak sebaik Ibu Nelly Adnan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'a anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Jadi ayat ini 34 penggalan. Saya bagi paragraf pertama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum. Penggalan pertama ya, penggalan kedua ayyuha, penggalan ketiga alladzina, penggalan keempat amanu, penggalan kelima la, penggalan keenam tattakhizu, penggalan ketujuh bitanatan, penggalan kedelapan min, penggalan 9 dunikum. Baik. Ya itu adalah huruf bermakna yang artinya wahai. Kemudian ayyuha juga huruf bermakna artinya wahai. Jadi 2 kali ini wahai. Alladzina kata penghubung artinya orang-orang yang. Yang keempat amanu. Ini adalah KKL. Cirinya yaitu diakhiri dengan waw sukun alif. Pelakunya kalau menurut 4 poin, pelakunya adalah hum. Akar katanya adalah amina, polanya af'ala, artinya mereka telah beriman. Ini didapatkan di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Berikutnya la adalah huruf bermakna, artinya la ini bisa jangan, bisa tidak. Tapi dalam hal ini kita melihat kalimat berikutnya di belakangnya yaitu tattakhizu. Ini adalah KKSAD, ya, cirinya adalah ada waw sukun alif yang seharusnya ini lengkapnya tattakhizuna. Nah, karena ini KKSAD yang terpotong tidak lengkap, maka saya buka lagi catatan lama saya. Ini ada 2 menurut Pak Ustadz. Lah ini kalau menghadapi KKSAD yang tidak lengkap, maka itu artinya janganlah. Tapi kalau menghadapi KKSAD yang lengkap, nanti kita ketemu, artinya tidak. Jadi dalam hal ini, la di sini artinya janganlah. Selanjutnya, tattakhizu.
itu KKSAD, ya, cirinya karena ada waw sukun alif. Nah, sebenarnya ini tattakhizuna. Jadi pelakunya adalah antum karena ini tattakhizuna. Akar katanya akhoza di Kamus Mahmud Yunus halaman 36, polanya ini ifta'ala. Nah, artinya kalian mengambil. Nah, jadi ini KKSAD karena dimulai dengan ta, kemudian ada tasdik. Nah, tasdik ini tasdik ini berasal dari peleburan huruf alif ke ta. Jadi ini ta-nya 3 nih. Ta dari KKSAD-nya, kemudian ta dari pola ifta'ala, dan T satunya lagi itu adalah alif. Jadi karena tasdik itu bisa 6 kemungkinan. Yang ini adalah kemungkinan yang ke-5, adanya huruf yang melebur. Jadi di bawah saya kasih catatan itu akhoza. Nah, ini jalurnya takhoza jadinya kalau KKL. Nah, sedangkan KKSAD-nya dengan rumus tafta'ilu, maka menjadi dia ta, alif, ta, azu. Jika alif dengan ta-nya melebur menjadi tattakhizu. Ini pola tasdid melebur. Selanjutnya penggalan ke-7, bitonatan. Ini kata benda, akar katanya batona. Kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Pola kata bendanya adalah fi'alatun. Artinya orang terdekat. Nah, kita lanjut ke penggalan ke-8, min adalah huruf jar, artinya dari. Kemudian dunikum, ini adalah kata benda majemuk. Jadi ada 2 kata, duni dengan kum. Duni ini akar katanya dana, da alif na. Nah, ini berubah menjadi duna. Nah, jadi alif itu adalah sebenarnya waw. Ini huruf sia. Kaidah kedua ini, kaidah sia kedua, yaitu pada akar kata huruf alif atau waw itu ya atau waw bisa berubah menjadi alif. Nah, nanti pada kaidah 5 dia pada KKSAD muncul lagi dia wawnya. Jadi ini duna kemudian menjadi duni karena ada huruf jar di depannya. Jadi duni artinya selain dari. Sedangkan adalah kata ganti kalian. Jadi objek ya, jadi selain dari kalian. Jadi untuk sementara yang satu paragraf ini terjemahnya adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang terdekat atau kepercayaan dari selain golongan kalian. Kita lanjutkan ke berikutnya penggalan ke-10 sampai ke-16. La, nah ini huruf bermakna di sini artinya tidak, karena yang dihadapi di belakangnya adalah KKSAD ya luna. Nah, ini lengkap, KKSAD yang lengkap, jadi la ini tidak. Nah, kemudian ya lunakum, ya luna KKSAD, pelakunya hum, akar katanya ala. Nah, ini huruf sia juga nih, alawa sebenarnya nih. Di Mahmud Yunus halaman 47. Polanya fa'ala, ini berlaku huruf sia kaidah sia ke-7, yaitu kalau pada KKSAD setelah dibuang ciri-ciri KKSAD-nya, ya-nya dibuang, waw na-nya dibuang, tinggal 2 huruf, yaitu dengan pola dua-duanya berharokat, maka kita cari di belakangnya huruf sia itu dengan try and learn. Nah, didapatlah wa, alawa, artinya mereka lalai atau mereka lengah. Jadi ciri KSAD-nya adanya ya di depan dan di belakang ada waw sukun na. Selanjutnya penggalan ke-12 kum. Kum ini adalah kata ganti, artinya kalian sebagai objek. Jadi ya lunakum. Jadi mereka melalaikan kalian. Penggalan ke-13 khobalan. Ini kata benda, akar katanya khobala. Nah, pada Kamus Mahmud Yunus halaman 113. Nah, ini pola kata bendanya adalah fa'alun. Jadi banyak jadi banyak fa'alun, artinya kerusakan. Selanjutnya penggalan ke-14 waddu. Waddu
Ini KKL. Nah, ini kita harus berhati-hati kalau jangan melihat wa langsung kita anggap dan. Ini Pak Ustadz sering ngeledek saya. Nggak salah nih Pak Joni. Wow, enggak. Ini wadu KKL ini pelakunya hum. Jadi akar katanya wadda. Nah, ini juga hampir seperti kata huruf sia ini huruf kembar nih. Wadda, wadada di Mahmud Yunus halaman 495. Jadi polanya adalah fa'ala, artinya sangat menginginkan. Jadi sebenarnya tulisannya wadadu waw sukun alif. Tapi da dengan du jadi satu jadi wadu. Artinya sangat menginginkan. Kita lanjutkan penggalan ke-15 ma, ya, inilah huruf bermakna artinya apa yang. Selanjutnya penggalan ke-16 anittum. Nah, ini tadinya juga saya sempat mengira ini kata benda majemuk, ternyata bukan ini. Ini KKL. KKL cirinya apa? Karena di belakangnya ada tum. Nah, ini KKL antum ini. KKL antum, belakang antum. Jadi pelakunya antum. Akar katanya adalah anita, anita. Jadi kemudian jadi anit tambah tum. Jadi polanya fa'ala di Kamus Mahmud Yunus 282. Artinya kalian menderita kesusahan. Jadi ini terjemahan sementara untuk paragraf kedua adalah mereka tidak lengah atau lalai memberikan kerusakan pada kalian. Dan mereka sangat menginginkan apa yang membuat kalian menderita kesusahan. Kita lanjutkan pada penggalan ketiga. 17. Qad. Qad itu adalah huruf bermakna artinya sungguh. Kemudian badati. Nah, ini adalah KKL. Cirinya di belakangnya ada ta, ti. Nah, ini ti ini mestinya badat. Tapi karena dia akan berhadapan dengan alif lam yang juga sukun, maka dia diberi harokat. Sering kita ketemu ini. Jadi ini pelakunya hia. Pelaku hia, akar katanya bada, a. Nah, ini juga huruf sia, kaidah ke-6 ini. Ya. Jadi harokat setelah dibuang ciri-ciri KKL, ini pada KKL sebuah ini, maka ditemukan dalam berharokat yang huruf ketiganya adalah huruf sia, dicari dengan try and learn, didapat wa. Jadi ini sebenarnya badawa. Polanya fa'ala, artinya dia telah nyata. Jadi kenapa badats, ini hia itu badats, tapi diberi jadi ti karena dia akan berhadapan dengan lam yang sukun. Badati, lanjutnya ke-19 al-baghdau. Nah, kata benda cirinya ada al, kalau ada al kata benda. Kemudian ada u di belakang. Ini merupakan akar kata benda, akar katanya baghudo di Kamus Mahmud Yunus halaman 69. Polanya adalah fa'laun. Artinya kebencian. Kenapa ini u-nya itu karena dia subjek dari badat tadi. Jadi kalau subjek maka dia harokatnya selalu domah. Jadi baghdau. Selanjutnya penggalan ke-20 min huruf jar artinya dari. Berikutnya penggalan ke-21 afwahihim. Ini adalah kata benda majemuk ya. Afwahi dan him. Afwahi itu akar katanya faha. Ini juga huruf sia di tengah ini. Alif ini bisa asalnya dari waw, bisa dari ya. Nah, ini dalam hal ini kaidah sia nomor 2 ini waw yang berubah menjadi alif, jadi faha. Baru kita lihat nanti di KKSAD-nya. Ya. Nah, ini. Kemudian afwahu itu polanya adalah af'alun. Artinya mulut-mulut. Him adalah kata ganti mereka. Jadi afwahihim mulut-mulut mereka. Kenapa ini hu jadi hi? Karena ada huruf jar di depannya sehingga afwahi, himnya juga menjadi kasroh. Ini kemarin pernah kita bahas dengan Pak Hadril ini. Kenapa him bukan ha, bukan hum. Selanjutnya penggalan ke-22 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan 23 huruf ma, huruf bermakna artinya apa yang. Saya lanjutkan penggalan ke-24 tuhfi.
Ini KKSAD dengan pelaku hia, akar katanya hafia di Kamus Mahmud Yunus halaman 119. Polanya af'ala, artinya dia menyembunyikan. Ini ciri af'ala karena kita menemukan domah, sukun, kasroh. Nah itu mesti af'ala. Kemudian penggalan ke-25 suduruhum. Ini juga kata benda majemuk terdiri atas suduru dan hum. Suduru asal akar katanya sodara di Kamus Mahmud Yunus halaman 213 dengan pola fu'ulun. Nah, ada waw, jadi ini jamak. Jadi karena ada waw. Kemudian ra-nya menjadi ru itu karena dia subjek dari tuhfi tadi. Kata kerjanya tuhfi, subjeknya adalah suduru. Hum itu kata ganti. Jadi artinya dada-dada mereka. Kemudian penggalan terakhir di paragraf ini adalah akbaru, ini kata benda superlatif, akar katanya kaburo. Di kamus didapatkan di Mahmud Yunus 365. Pola kata bendanya adalah af'alun. Af'alu, artinya lebih besar. Jadi terjemahan sementara untuk paragraf ketiga ini, sungguh kebencian, nah ini tadi telah nyata dari mulut mereka, dan apa yang dalam dada-dada mereka lebih besar. Jadi subjeknya adalah dada. Dada ini maksudnya hati. Yang terakhir, paragraf terakhir adalah penggalan 27 sampai 34. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Qad artinya huruf bermakna, artinya sungguh. Kemudian bayyana ini adalah KKL, pelakunya nahnu karena ada cirinya na alif. Na alif itu KKL dengan nahnu. Akar katanya bana, nah, ini juga ada huruf sia di tengahnya, bayana sebenarnya. Ini kaidah sia nomor 2. Polanya adalah fa'ala. Artinya kami telah menerangkan. Kemudian la itu adalah huruf bermakna, artinya bagi atau pada. Penggalan ke-30 kum adalah kata ganti objek, artinya kalian. Jadi lakum, jadi menerangkan pada kalian. Ayati, ini kata benda juga, akar katanya awaya, didapatkan di halaman 53 Kamus Mahmud Yunus. Polanya fa'latun. Nah, sehingga ayati, kenapa ti? Nah, ini karena dia objek. Jadi kalau objek itu selalu kasroh. Kemudian selanjutnya penggalan ke-32 in. In adalah huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-33 kuntum. Ini KKL karena cirinya tadi tum ya. Akhirnya tum itu adalah KKL untuk pelaku antum. Akar katanya kana yang berasal dari kawana, sama ini adalah huruf sia kaidah 2. Di tengahnya ada waw berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya kalian adalah. Nah, ini di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Yang terakhir penggalan ke-34 adalah taqilun. Taqilun. KKSAD, cirinya kan ada ta di depan dan waw sukun na. Jadi ini pelakunya antum, akar katanya aqala. Di Kamus Mahmud Yunus 275, polanya fa'ala biasa, artinya kalian mengerti atau kalian paham. Cirinya tadi ada ta di depan dan waw sukun na di belakang. Jadi ini terjemahan sementaranya. Untuk yang paragraf 4 adalah sungguh kami telah menerangkan pada kalian ayat-ayat jika kalian mengerti. Baik, maka terjemahan lengkapnya kita coba merangkum semuanya. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa menyempurnakannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang terdekat dari selain golongan kalian. Mereka tidak lengah memberikan kerusakan pada kalian, dan mereka sangat menginginkan apa yang membuat kalian menderita kesusahan. Sungguh kebencian telah nyata dari mulut-mulut mereka, dan apa yang dalam dada-dada mereka menyembunyikan yang lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan pada kalian ayat-ayat jika kalian mengerti atau memahami. Demikian.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz. Mantap Pak Dr. Jenny nih. Luar biasa nih. Kan udah diajar sama Pak Ustadz, udah di training juga. Jangan repetisi. Tulisannya sudah apa ya Pak Jenny? Udah. Itulah Pak. Nanti boleh saya tunjukkan tulisan saya tanggal 14 Desember tuh. Miring. Dokter tulisannya bagus ya. Iya, udah bagus tulisannya sekarang. Pertama kan sudah suruh kalau bisa Pak Joni itu di laminating. Yang keriting-keriting yang kayak melukis itu Pak Joni ya. Alhamdulillah sekali ya. Baik Bapak Ibu, kalau gramatikanya udah mantap dengan Pak Joni ini. Jadi saya tinggal menambahkan konteksnya aja ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aman. Itu ya wahai. Ayyuha juga wahai. Wahai wahai. Kalau saya menerjemahkannya duhai. Jadi ya ayyuha itu untuk orang kafir juga ada ya ayyuha. Ya ayyuhal kafir. Nah, kalau untuk orang kafir itu namanya ngenyek. Logikanya seperti ini, Pak. Kalau orang baik sama kita, kamu udah hebat sekarang ya. Kita memberikan motivasi pada teman baik kita. Kamu memang pintar sekarang. Nah, itu positif kan? Tapi kalau orang nipu kita, Pak, hebat gitu ya. Nah, itu negatif ya. Itu ngeledek juga. Jadi kalau ya ayyuha itu untuk orang Islam beriman atau baik, tapi untuk orang kafir itu namanya Allah meledek. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Untuk kita semuanya, panggilan dari Allah. Apa bunyi panggilannya? La tattakhizu bitanatan. Janganlah kalian mengambil bitanatan teman terdekat kalian. Orang-orang percayaan kita. Entah itu pembantu, entah itu sekretaris, yang terdekat kalian, kita yang mencatat kegiatan kita sehari-hari, yang menjadi mitra kita. Janganlah kalian mengambil bitanatan min dunikum, selain dari golongan kalian, golongan kita. Karena orang terdekat orang kepercayaan, yang satu saat nanti kalau dia kecewa dia bisa merusak membuka rahasia kita. Jadi sekali lagi ini panggilan Allah, bukan manusia yang memanggil. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum. Kenapa? La ya'lunak. Mereka tak henti-hentinya menyusahkan kalian. Kabaran dengan kesusahan. Nggak berhenti dia. Ya ini terbukti Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengajarkan Quran itu orang-orang apa kita yang di luar kita ya ribut dia. Ada aja yang salah kita. Jadi nggak berhenti mereka. Jadi jangan ada dekat kita atau orang percaya kita menjadi di luar golongan kita. La ya'luwanakum khabalan. Waddu, nah Pak Joni terkesima itu. Wa tentang wa dan gitu kan. Kalau wadan nggak nyambung dia, ada romantis satu. Ya waddu mereka sangat menginginkan ma'an itu kan susah. Dengan kesusahan mereka. Kemudian qad sungguh badat nampak nyata kebencian al-baghdha kebencian. Jadi kebencian ini yang nampak pada mereka min afain dari mulut mereka, kalimat kotor keluar dari mulut mereka. Apaan tuh Al-Quran, apaan tuh ngaji, radikalisme lah, macam-macam lah disematkan kepada umat Islam. Itu dalam apa mereka. Kemudian wama tufi yang tersembunyi di sudurihim akbar, lebih besar lagi. Di dada mereka kebencian jauh lebih besar. Nah, kalau dalam bahasa Minang itu di mulutnya ada kambing, dalam perutnya harimau itu. Lebih tajam lagi, lebih lagi. Jadi Allah mengingatkan kita. Kemudian Allah tutup dengan kata-kata qad bayyana, sungguh kata Allah. Qad itu penekanan itu, sungguh bayyana lakum. Kami menerangkan kepada kalian. Untuk kalian al-ayati ayat-ayat in kuntum ta'qilun. Jika kalian berpikir, jika kalian memahami. Ya enggak kejadian seperti itu. Nah, kalau ya kita patuh pada Allah. Nah, kalau misalnya sekarang kita dianggap radikal, itu memang Allah katakan seperti itu. Karena memang mereka mencari cara banyak untuk mengadu domba, itu tak henti-hentinya membuat susah. Apa kita yang tahu atau Allah lebih tahu? Kita tentu Allah lebih tahu dari kita ya. Jadi beginilah ayat pesan kepada kita. Semoga kita bisa menjadikan orang-orang terdekat kita, teman-teman kita betul-betul orang yang kita pilih jadi pemimpin kita adalah orang-orang yang di dalam golongan kita, dan sampai kita menyeberang ke golongan lain. Bukan apa istilahnya, bukan nepotisme, bukan ekstremis. Ini adalah janji Allah. Paling tidak seagama kita, itulah yang bisa kita
sampaikan pada pagi ini. Dan selamat Pak Dr. Joni ya, dalam kesibukan sehari-hari. Saya sangat terkesan sama Dr. Joni rapat ID ya, rapat ID lah Pak. Masih sempat datang ke Sentul, masih sempat datang ke Cimande ya. Nanti mungkin ada Cimande 3 Pak Joni. Insya Allah Pak, Insya Allah. Ada itu Bu Eliza tuh sekarang jadi anunya. Tuan rumah. Insya Allah nanti ya. Enak. Bisa kita bikin lagi. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Karena sama belajar ya tentu ada hal-hal yang kurang atau yang salah. Itu kami mohon buka kami cuma sebesarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami kembalikan pada Bu Mas Rida sebagai moderator. Silakan Bu Mas Rida. Baik Ustadz. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat ya pada Pak Joni, Dr. Joni Dharmajaya. Beliau menguraikan sangat detail sekali Ustadz. Iya. Itu rincian-rinciannya, huruf sianya, itu yang saya suka. Saya sama Pak Joni ini memang dari Desember. Saya juga naik di tengah jalan gitu. Sama. Terus kita mulai lagi Januari ya Pak Joni ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ya terus di sini istiqomah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah uraian Al-Quran surat Ali Imran ayat 118. Berikut penjelasannya dari Ustadz. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.